Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Santi Maudiarti, dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Pariwisata. Teman-teman mahasiswa sekalian, pada materi sebelumnya saya telah mengupas tentang gambaran umum studi kelayakan bisnis itu sendiri. Pada materi kali ini saya ingin membahas tahapan dari studi kelayakan bisnis dan aspek-aspek dari studi kelayakan bisnis itu sendiri, serta beberapa contoh penerapan dari studi kelayakan bisnis. Baiklah teman-teman mahasiswa sekalian, saya akan membahas satu persatu mengenai tahapan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, tahap pertama dari studi kelayakan bisnis adalah satu inisiatif penemuan ide dan pengembangan usaha. Pada tahapan ini, agar suatu proyek atau agar suatu usaha itu yang dihasilkan itu bisa baik, maka dalam memproduksi produk yang laku untuk dijual atau profitabilitas, maka dibutuhkanlah penelitian. Dan penelitian tersebut harus dilakukan dengan pengaturan yang sangat baik dan dengan dukungan sumber daya yang cukup. Apabila satu proyek usaha ini ada lebih dari satu, maka harus dipilih dengan cara memperhatikan hal-hal berikut, seperti hal-hal keyakinan pada kemampuan proyek atau usaha untuk menghasilkan profit. Lalu hal-hal yang berikutnya adalah ide bisnis tersebut apakah sesuai dengan kata hati atau tidak. Dan yang selanjutnya adalah yang harus diperhatikan juga hal-hal dalam pengambilan keputusan, karena hal itu akan bisa melibatkan diri pengusaha di dalam hal-hal yang sifatnya dengan teknis. Tahap kedua itu yang berkaitan dengan penelitian potensi yang merupakan potensi inisiatif pengembangan usaha. Penelitian wajib dilakukan pada tahap studi kelayakan bisnis, karena kan di materi sebelumnya saya sudah katakan bahwa data studi kelayakan bisnis yang dikumpulkan berdasarkan dari data-data eksternal. Makanya ini harus diadakan penelitian. Nah, pada penelitian ini jika sebuah ide usaha telah berhasil dipilih, maka selanjutnya penelitian harus dilakukan lebih mendalam. Itu pun harus dijalankan dengan tahap-tahap yang baik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah seperti pengumpulan data, pengolahan data, lalu analisa dan interpretasi hasil dari pengolahan data itu sendiri, lalu adanya penyimpulan hasil, dan yang terakhir adalah laporan hasil akhir. Itulah yang harus dilakukan pada tahap-tahap penelitian ini. Yang tahap ketiga itu adalah evaluasi dari studi kelayakan usaha atau bisnis. Evaluasi di sini kita tidak berhenti di tahap kedua tadi yang penelitian saja, tapi tahap selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Tahap ini akan dibandingkan dengan sesuatu dengan yang lain. Jadi dengan menggunakan kriteria atas dasar kualitatif atau kuantitatif pada penelitian di tahap kedua tadi, untuk evaluasi itu sendiri harus dibagi menjadi 3, antara lain evaluasi usaha bisnis yang hendak didirikan, evaluasi bisnis yang hendak dibangun, dan evaluasi bisnis yang telah dioperasionalkan dengan rutin. Itu 3 hal evaluasi yang dilakukan dalam studi kelayakan bisnis. Di dalam sebuah evaluasi bisnis yang hendak dibandingkan di sini yaitu keseluruhan biaya yang tercipta dari usulan bisnis dan manfaat atau benefit yang didapatkan. Jadi itu hanya berbentuk perkiraan saja. Ya. Itu di tahap ketiga. Di tahap keempat itu adalah tahap penentuan. Ya. Pada tahap penentuan ini adalah pada tahap penentuan ini studi kelayakan bisnis sangat menentukan kelayakan dijalankannya usaha tersebut.
Jika dinilai tidak layak, maka tahap yang dilakukan adalah apakah perlu melakukan penelitian ulang kembali atau mencari inisiatif baru untuk pengembangan usahanya. Jadi ada 2 pertanyaan itu yang harus dilakukan. Nah, di tahap ini para pembisnis juga harus melakukan pengambilan keputusan yang mungkin bisa menimbulkan resiko dan bagaimana cara mitigasi sehingga resiko bisa diminimalisir. Tahap yang kelima itu adalah tahap perencanaan pelaksanaan. Dan pada tahap ini, jika dinilai bisnisnya tersebut layak, maka tahap yang ditempuh kita harus melakukan perencanaan pelaksanaan dengan memulai penjadwalan dan persiapan pelaksanaan, yaitu para pengusaha atau pembisnis dapat memberikan atau memulai komitmen dari para pihak yang terlibat seperti manajemen, investor, kreditor, dan pemerintah serta masyarakat. Tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan usaha, dan dalam tahap ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap yang pertama tahap pelaksanaan usaha atau bisnis. Pada tahap pelaksanaan usaha atau bisnis ini akan muncul resiko dan hambatan, sehingga diperlukanlah perbaikan atau revisi terhadap perencanaan awal. Selain hambatan, mungkin juga terjadi adanya perubahan kondisi lingkungan yang diasumsikan harus dari awal, sehingga dapat dilakukan penyesuaian. Nah, tahap kedua dalam pelaksanaan usaha yaitu tahap evaluasi terhadap perencanaan dibandingkan dengan kenyataan. Dalam studi kelayakan ini juga tidak menutup kemungkinan terjadinya alternatif yang bisa dievaluasi secara bersamaan dan ditentukan inisiatif yang paling layak untuk diteruskan dengan pertimbangan akan sumber daya yang ada, dengan alokasi modal yang diperlukan dan pengembalian yang dihasilkan. Demikianlah mahasiswa sekalian tahapan dari studi kelayakan bisnis yang akan nanti teman-teman mahasiswa lakukan. Selanjutnya adalah aspek-aspek yang terdapat dalam studi kelayakan bisnis. Nah, untuk aspek-aspek ini ada 7 aspek. Yang pertama adalah aspek hukum atau aspek legalitas kita sebutnya. Nah, pada aspek hukum atau legalitas ini merupakan aspek yang memiliki kaitan secara langsung dengan semua hal yang berkaitan dengan legalitas dari suatu produk produk bisnis perusahaan. Contohnya antara lain di sini seperti NPWP, akte pendirian perusahaan, surat tata perusahaan, surat akte pendirian usaha jika usaha tersebut di bidang properti dan lain-lainnya. Di mana semua itu berkaitan dengan aspek hukum sebuah badan usaha. Selain aspek hukum, selain itu dalam studi kelayakan bisnis, aspek hukum juga berkaitan dengan semua rencana bisnis perusahaan ke depan. Jadi harus ada legalitasnya jika memang perusahaan tersebut harus memiliki badan hukum. Dan yang aspek kedua dalam studi kelayakan bisnis itu adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini dilihat dari segi bidang ekonomi. Dalam aspek ini dilakukan pertimbangan pada apakah bisnis perusahaan mampu meningkatkan pendapatan per kapita rata-rata atau tidak, atau justru sebaliknya. Itu yang dimaksud dari aspek ekonomi dalam studi kelayakan bisnis. Yang ketiga itu adalah aspek pasar dan pemasaran. Aspek di dalam studi kelayakan bisnis ini terkait dengan pertanyaan, adakah peluang pasar bagi produk yang dihasilkan perusahaan? Di mana terdapat beberapa hal yang yang akan dijadikan pertimbangan oleh pengusaha, yaitu antara lain potensi pasar, di mana potensi pasar ini yang akan dinilai dari bentuk konsumen atau pasar yang dipilih. Yang kedua adalah jumlah konsumen potensial, di mana jumlahnya itu diketahui berdasarkan proses pengukuran
dan prediksi permintaan serta penawaran. Permintaan dan penawaran ini didasarkan atas produk sejenis saingan yang sudah ada sekarang ini. Pertimbangan yang lainnya adalah daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat juga wajib dipertimbangkan, di mana dengan cara memperhitungkan pertumbuhan atau perkembangan penduduk. Yang selanjutnya yang harus diperhatikan dalam aspek pasar dan pemasaran adalah situasi persaingan dalam lingkungan industri. Lalu target, segmentasi, serta posisi produk dalam pasar. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting dalam aspek pasar dan pemasaran yang perlu dipertimbangkan adalah perilaku, sikap, serta kepuasan konsumen pada produk sejenis atau produk saingan yang sudah ada. Dan yang terakhir yang harus perlu dipertimbangkan yaitu adalah manajemen pemasaran. Nah, pada manajemen pemasaran ini terdiri dari analisis bauran dan persaingan pemasaran. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek pasar dan pemasaran. Aspek selanjutnya dalam studi kelayakan bisnis adalah aspek manajemen. Jadi pada aspek manajemen merupakan aspek yang sangat vital dalam studi kelayakan bisnis. Kenapa sangat vital? Karena hal ini berkaitan dengan pembangunan serta pengembangan dari operasional sebuah perusahaan. Cakupan dari aspek manajemen sangat luas, dari manajemen SDM sampai manajemen finansial perusahaan, di mana sebuah hal tersebut berkaitan dengan operasional perusahaan agar dapat dijalankan di perusahaan yang bersangkutan, termasuk untuk aspek manajemen di dalam studi kelayakan bisnis. Aspek selanjutnya yaitu aspek keuangan. Dalam aspek keuangan ini memiliki keterkaitan dengan beberapa besar modal dan sumber dana yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Dan juga berkaitan dengan kapan modal itu akan kembali, mungkin dalam istilah ekonomi kita sebutnya adalah sebagai return of investment atau ROI. Nah, yang selanjutnya adalah aspek budaya. Pada aspek budaya di sini kalau dipandang dari aspek budaya maka dilakukan pertimbangan apakah sebuah bisnis di perusahaan tersebut memiliki dampak positif atau adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar tempat bisnis atau perusahaan tersebut berdiri. Dan yang terakhir itu adalah aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi ini berkaitan pada rencana kualitas produk, pemilihan strategi produksi, pemilihan teknologi, dan sebagainya. Di mana kesemuanya adalah elemen yang memiliki kaitan pada teknologi dan teknis yang dipakai oleh sebuah perusahaan. Maka dari itu, aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis sangatlah dianggap penting. Demikianlah aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Selanjutnya adalah mengenai contoh-contoh dari penerapan studi kelayakan bisnis. Nah, contoh di sini yang pertama adalah contoh dari properti, bisnis properti. Pada bisnis properti di sini kita seorang pengusaha wajib memiliki legalitas yang sangat banyak. Dan selain bisnis properti juga bisnis minuman dan makanan. Selanjutnya adalah bisnis rumah sakit, bisnis di bidang musik, dan bisnis aplikasi laundry. Pada bisnis aplikasi laundry ini sudah sangat banyak sekali orang mendirikan bisnis-bisnis laundry, sehingga itu akan menjadi persaingan yang sangat ketat sekali. Jadi alangkah baiknya seorang pembisnis jika akan mendirikan bisnis di bidang laundry itu harus memikirkan aplikasi yang bisa mempermudah orang dalam menggunakan jasa laundry. Yang kalau dalam bisnis rumah sakit pun harus diperhitungkan kembali apa yang dibutuhkan, atau jika akan mengembangkan satu pengembangan dari gedung rumah sakit itu pun harus ada legalitasnya. Baiklah teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian, berikut adalah contoh-contoh studi kelayakan bisnis yang mungkin nanti akan menjadi salah satu
tugas yang harus teman-teman mahasiswa kerjakan.